yang disayangkan tuh kenapa koruptornya tuh muda-muda ya. Dan tidak mungkin mereka sendiri ya. Ini seandainya saya. Tiba-tiba itu uang 894 triliun itu. 800. Iya kah? Yang Pertamina oh punya. ya, oke. 894. Bukan kasih lu, tiba-tiba dong cari tempat pencucian uang, bukan dong kirim tersalah pilih rekening. Rekening beta. Itu uang kira-kira lu buat apa? Pagar langit. Laut bisa pagar langit. Berteriak orang. Kalau lu kalau beta, yang pertama beta kasih Pemprov NTT. Berutang. Oh ya, utang. Utang Pemprov. Pemprov lumayan besar ya. 1,3 sah. 1,3 triliun. Yeah. Utang Pemprov. Utang Pemprov. Serius? Coba yang SMI? Yang utang di SMI? Iya toh. Total Pemprov utang kan 1,3 T toh. Yang hasil warisan dan kemarin. Itu hitung dengan Sasando tidak? Kayaknya masuk sih. Sasando kan di bawah PT Blomor toh. Oh benar. Kayaknya sih bisa tahu. Masuk atau tidak bisa tahu. Tapi kalau misalnya beta punya, beta kasih Pemprov free, utuh, silakan ambil. Kasih aja. Bayar. Supaya itu PNS dong kena tekanan BTPP terlambat terus masuk. Lu bukan hukuman mati sih. Terus yang kedua, lah masih 800 nih. 894. Dia kasih pisah yang 4 di belakang sah. Masih lebih banyak. 894 triliun. Kalau lu kasih satu, malah kuat lah. Kalau lu kasih satu sah, masih sisa. Dia baru kasih 1,3 saja, itu 4 yang di belakang tuh masih ada sisa. 894. Dia kasih 4 yang di belakang sah. Lu rela 4 tuh. Ais, masa 890. Masa ada 890. 4 itu kasih Pemprov, separuh bayar utang, separuh terserah mau bikin apa terserah. Iya. Terus yang kedua, beta buat apa? Ini kelihatan orang baru pegang uang banyak. Masih sampai pikir. Pusing Pak, bikin apa lu mau begini banyak? Ambil bunga atau simpan di bank. Jangan dong. Apa? Lu terlalu lama menghayal cepat sudah. Omong-omong korupsi. Pernah dilihat itu apa? Klasemen Liga Korupsi. Itu bebaca. Ternyata kasusnya Setia Novanto tuh cuma ecek loh dibandingkan kasus yang lain. Iya, kalau Setia Novanto punya kan hanya berapa? 2,5 satu. Papa minta saham. EKTP. Bukan Papa. Papa minta saham tuh beda deh EKTP. Dia kan hanya 2 triliun. Tapi tahun itu dianggap besar ya. Kita omong besar atau kecil tetap rupiah itu kan nilainya dari dulu juga sama kan. Ya membedakan itu kecuali kalau hitungannya ke dolar. Itu yang nilai tahun 2010 2011 pasti beda dengan yang sekarang. Tapi kan namanya nilai 1000 dengan 2000 dari dulu kan tetap sama. Tapi itu kapan begitu booming ternyata Sony masuk loh. Tahu yang paling bawah apa? Ternyata netizen punya kreatif ini. Dong sampai bikin klasemen, Pak. Ya tapi Liga Korupsi Indonesia. Tapi ternyata Setia Novanto pun kasus yang dulu kotong itu tidak masuk. Sony masuk. Iya, bebas sudah masuk. Sony masuk. Kasus EKTP itu. Tahu yang paling bawah apa? Kasus Bank Senturi. Oh, itu beta demo juga tuh Kupang. Ketua demo Sri Mulyani Menteri Keuangan tuh. SBY presiden. Iya, dia zaman SBY. Tapi dia tuntas. Tapi dia tuntas sampai dapat dia punya tersangka semua, hukuman besar semua. Setahu beta tuh Indonesia tuh kawal Senturi tuh sampai luar negeri. Iya, ada satu yang kabur kan. Lari tuh. Ada satu yang kabur, tapi bandingkan dia dengan tersangka yang lain, dia petugasnya ecek-ecek, dia hanya di bagian gratifikasi saja. Yang lain tentu Budi Mulya dong. Budi Mulya toh. Budi Mulya. Ya. Itu hukuman besar semua. 15-19 tahun. Denda JM, sekalipun dendanya soalnya sesuai dengan total kerugian negara. Mungkin potong dengan masa tahanan 15-19 tahun tadi itu toh. Senturi ini kan bail out itu, penyertaan dana
pemerintah untuk bailout Bank Senturi. Dia berapa? Di posisi paling bawah Liga Korupsi Indonesia terdapat kasus Bank Senturi yang berkaitan dengan pemberian fasilitas dana jangka pendek sebagai talangan untuk menjaga stabilitas uang. Jadi misalkan kedong ada pilot di dalam, negara kasih dana talangan. Namun kebijakan tersebut justru merugikan negara sebesar 689,39 miliar. 600 ya? Selain itu, penetapan Bank Senturi sebagai bank terdampak sistemik menyebabkan kerugian bertambah sehingga senilai 6,74 triliun. Jadi totalnya tuh 6,74 triliun. Menempatkan dia di posisi 11 besar. Kota naik ke 10 besar. Korupsi BTS Kominfo. Ini kota yang kemarin. Ini kita orang. Om Jep. Proyek pembangunan bus transceiver station BTS 4G oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika pada tahun 2020 sampai 2022 mengalami berbagai penyimpangan seperti markup harga dan pengadaan yang tidak sesuai spesifikasi. Speknya tidak sesuai betul. Yes. Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Gerard Plate ditetapkan sebagai tersangka. Total kerugian negara akibat kasus ini mencapai 8 triliun. 8 ya? Bapak tuh vonis berapa tahun ya? Ke Johnny betul lupa. Di posisi 9 ada korupsi Garuda Indonesia. Dia ada kasus Garuda Indonesia. Ada. Total kerugian negara 9,37. Tadi 8. Ini sudah naik 9,37 triliun. Mantan Direktur Utama Garuda Indonesia, Emir Syah Satar, menjadi terdakwa dalam kasus ini. Tidak terlalu heboh ya Garuda? Korupsi sawit, CPO. Ekspor minyak sawit mentah. Kasus ini melibatkan pejabat Kementerian Perdagangan serta sejumlah pengusaha besar. Bukan. Para tersangka diduga memberi izin ekspor CPO secara ilegal meskipun ada kebijakan larangan ekspor. Akibatnya, negara mengalami kerugian sebesar 12 triliun. 12 triliun. 12. PT Jiwasraya. Ini baru. PT Asuransi Jiwasraya. Kesian orang loh yang asuransi. Itu mengerikan. Pengajar. Mengalami kegagalan pembayaran polis nasabah. Mengakibatkan kerugian negara sebesar 16,8 triliun. 6 orang telah divonis bersalah dalam skandal ini yang dipicu oleh investasi. Bapak tuh dulu pernah loh di Jiwasraya. Hanya Bapak kan meninggal juga kan, jadi klaim juga. Tapi sudah dapat? Sudah. Kok ini kasus tahun berapa Bapak meninggal tahun berapa? Tidak maksudnya kalau belum kita diurus tuh. Urus juga, urus Gunung Tikar sana mau urus apa? Justru sudah ada lagi? Sana ada lagi. Sana ada lain, Gunung Tikar sudah bangkrut. Nasabah sudah punya uang polis itu sana ada yang kembali. 6 orang telah divonis bersalah dalam skandal ini yang dipicu oleh investasi saving plan yang bermasalah. Pelanggaran terjadi dalam proses perencanaan serta pengelolaan investasi saham ke reksadana. Makanya banyak nasabah yang sudah bisa klaim di asuransi kan. Berawal dari situ tadi. Bukan cuma karena itu entah dong pengelolaan dana seperti apa. Banyak nasabah yang sudah bisa klaim itu makanya jadi picu masalah di situ toh. Korupsi PT Asabri. Itu juga ngeri. Total kerugian negara itu 22,7 triliun. Kasus ini melibatkan dana investasi milik prajurit TNI Polri dan kan ASN. Memang Asabri itu kan untuk itu. Makanya kalau sananya sabar tadi berapa Asabri? Asuransi milik negara kotong susun bisa percaya le model begini. Kalau kotong beralih ke swasta dengan posisi son ada regulasi undang-undang yang bisa melindungi kotong, bahaya juga kotong mau investasi kemana? Kedua, kalau misalnya ini kan masuk BUMN ini ya Sabri mereka nih. Bagaimana BPJS punya masalah misalnya? Nah itu BPJS itu juga jadi asuransi. masalah dengan rekam jejak BUMN yang model ini. Orang omong-omong BPJS ini nanti suatu saat akan diberlakukan satu harga Pak. Sana ada lagi kelas 1, 2, 3 berlaku 1 Juli 2025. Sudah keluar ini. Sudah. Menurut hanya regulasinya nanti bagaimana belum tahu. Nanti ke depan berkotong bahas. Oke lah. Lanjut. Supaya orang yang kaget tiba-tiba pergi di rumah sakit milik
rumah sakit negeri pemerintah punya, tiba-tiba dong pikirkan BPJS kelas 1 taruh tempat yang sama dengan BPJS kelas 3, karena pasti akan dirugikan yang kelas 1 dorang. atau yang kelas 3 naik kelas sama dengan kelas 1 susah ya. Fasilitas soalnya. Justru itu. Kalau kelas 1 kan di ruangan-ruangan yang elit, yang lebih bukan masalah kelas 1, kelas 2, kelas 3 ini kan jumlah pasien yang ada dalam satu ruangan. Kalau kelas 3 itu tapi kan ketersediaan tempat juga per kelas kan. Iya, per kelas kan. Nah, itu yang mau dirubah. Jadi dibikin seragam. Tapi harus dijamin fasilitasnya. Nah, itu yang nanti jadinya orang yang bayar kelas 1 dan kelas 2 itu merasa rugi. Terus selama ini bayar lebih. Ingat, BPJS itu ada banyak yang BPJS mandiri loh. Yang PNS itu kan juga udah menggaji sudah dipotong memang untuk BPJS. Sama, ketemu juga yang... Iya toh. Nah, kalau misalkan sudah dipotong untuk kelas 1 dan kelas 2, baru tiba-tiba lu ditempatkan dalam fasilitas yang sama dengan kelas 3, ya pasti udah ngamuk lah. Harusnya gratis. Kalau mau dibikin gratis itu panjang lain kan. Harusnya bisa kalau ada klasmen berikut. Korupsi PT TPPI. Kasus ini bertengger proses 5 setelah membuat negara rugi sebesar 37,8 triliun. Kasus ini berkaitan dengan pengelolaan konsendat ilegal di kilang minyak Tuba, Jawa Timur 2009 hingga 2011. PT Trans-Pacific Petrochemical di Indonesia menjadi dalang utama kasus ini. Minyak ya? Namun mantan presiden direktur PT TPPI masih berstatus buron sampai hari ini. Itu yang bilang lu tadi. Ada upaya kejar tapi dia masih lolos. Oh, ini korupsi ini. Korupsi Duta Palma. Surya Darmadi melakukan penyerbutan lahan seluas 37 hektar di Riau yang menyebabkan negara rugi. Ini yang melibatkan mantan bupati. Iya. Surya dibantu oleh mantan Bupati Indragiri Hulu, R. Tamsin Rahman. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menjatuhkan 5 vonis 15 tahun pada Surya dan denda 1 M. Vonis ringan ya? Dendanya terlalu murah. Vonis juga. Atau kan 78 miliar ini kan 78 triliun kan hanya dia saja yang pelet toh. Korupsi BLBI. Ini kasusnya terjadi di 1997. 97 tuh. Saya ingat BLBI itu. Tapi di tahun 97 dengan kerugian negara 138 triliun. Karena krisis moneter. Jadi, kayak dia sebenarnya mirip Senturi itu ya, penyelamatan terhadap beberapa bank. Tapi malah berujung kerugian. Tapi di tahun itu loh, Bedi. Di tahun makanya itu tadi coba tanya lu kurs dolar. Bukan kurs dolar, lebih ke nilai mata uang. Dengan korupsi kerugian negara 138 triliun, itu besar. Besar itu. Ya kan Ama, kalau mau bilang nilai mata uang itu lebih tepatnya kan nilai mata uang per tahun ketimbang kurs dolar. Kurs dolar, betul. Nilai mata uang ini kan dulu di tahun 90-an tuh kan 25 rupiah masih berlaku. Lu pegang uang 1.000, lu rasa lu anak paling kaya di sekolah. Lu pegang uang 1.000 di zaman itu. Dulu kan masih ada uang kera itu. Ya kera apa? Itu uang nilai berapa? 100 ya? 500 toh. Bukan, 100. 100 tuh yang nggak berpenisi. Tahu lah itu dulu. Posisi kedua, korupsi Timah. PT Timah. Nah, ini kasus yang melibatkan Harvey Mois. Ini kerugian mencapai 300 triliun. Awalnya kasus ini mengakibatkan dampak kerugian lingkungan sebesar 271 triliun. Tapi hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan mencatat totalnya hingga 300 triliun. 300 triliun ya. Orang pencuri. Besar. Begitu masih minta, tapi memang hak dia sebagai hak hukum dia, dia banding tuh. Tapi dia pikir masalahnya kan begini, dia nih mungkin yang eksekutor di bawah, tapi yang dapat kue di atas kan sudah tersentuh. Masa 300 triliun hanya dia sendiri yang makan? Kan tidak mungkin. Dia nih mungkin dapat mungkin 20 sampai 25 tela. Tapi di sidang dibuka tidak? Soalnya lah. Tapi harus dijaga. Mati di dia tuh. Baru begitu dia mau banding, 6 tahun dia mau banding. Dia pikir turun. Itu kurang ajar, sudah korupsi 300 triliun lebih. Hakim juga taruh tambah 20 tahun mampus. Kalau saya seumur hidup aja. Terlalu besar tuh. Susah lah membanding lagi. Curinya tuh. Nomor 1, korupsi Pertamina. Nah, yang lagi hangat.
Kasus korupsi yang belakangan ini ramai menjadi candu perbincangan menduduki posisi pertama dengan perkiraan kerugian mencapai 968 triliun. 968, hampir 1000. Awalnya Kejaksaan Agung menyebut kasus korupsi di PT Pertamina mengakibatkan kerugian sebesar 193 saja pada tahun 2003. Namun, karena kasus ini berlangsung sejak 2018 hingga 2023, jumlah kerugian berpotensi meningkat bahkan bisa mendekati suatu kuadriliun, 1000 triliun. Meski perhitungannya masih butuh analisis lebih lanjut, tetapi angka ini menjadi yang terbesar sehingga layak menempati posisi pertama klasemen sementara Liga Korupsi Indonesia. Wah, Liga klasemen nih. Jadi kalau ibarat tapi 968 yang paling tinggi tadi berapa? Tidak mungkin cuma 7 orang itu saya makan. Ya. Terlalu besar untuk cuma 7 orang. Budaya korupsi Pertamina nih kita lihat tuh. Lu lihat kemarin kami bilang lu anak muda semua dia. Rata-rata. Itu lagi. Ya, Harvey Mois itu masih muda. Jadi kalau nonton di acaranya Aiman tuh, keren. Yang disayangkan tuh kenapa koruptornya tuh muda-muda ya. Dan tidak mungkin mereka sendiri ya. Ini kan kayak komplotan. Kayak ini Pertamina punya. Kayak Pertamina dengan Tima punya nih kan. Tima punya tuh di sini sudah jelaskan dia dari tahun berapa. Tapi kayak korupsi Pertamina kalau dia terhitung dari 2018, berapa tahun? Sampai 2023, 2018 berarti 5 tahun. 5 tahun, Pak. 5 tahun masuk sonde. Itu yang terungkap. Itu mesti dicurigai pertama tuh BPK. Karena dia yang periksa. Masa selama 5 tahun dia sudah tahu? Itu yang Ahok sebut ada oknum toh. Di itu. Terus BPK dan KPK juga. Pengawas toh. Masa dia sudah bisa, maksudnya begini, korupsi yang kicik-kicik yang kemarin Tom Lembong dengan Hasto punya bisa cium, masa korupsi begini besar bisa cium. Hanya kan yang ini yang dapat Kejagung toh. Bukan KPK ya ini? Bukan. Ini Kejaksaan Agung. Bukan. Pantas. KPK itu tuh. KPK dulu masih bisa dipercaya. KPK masih bisa dipercaya. Tapi beta masih percaya. Yang penting selamatkan dia punya undang-undang yang melemahkan dia kemarin. Ya untuk sekarang kan sudah bisa dipercaya juga toh. KPK itu ibaratnya sekarang itu dong hanya cari koruptor-koruptor yang berseberangan dan depentuan. KPK ada tuan. Kalau menurut beta sih kayaknya ada tuan. Karena kalau mau kasih bersih itu ada banyak koruptor. Masa Pertamina punya yang begini besar-besar bisa cium. Bosan cari yang kosong Iyalah. Baru yang kurang ajar tuh kayak kemarin waktu dong bilang Hasto punya video. Dia kasih kesaksian bahwa itu pendukung Hasto nih. Bukan. Maksudnya begini, bukan masalah pendukung ya. Maksudnya kau bisa lihat dari dua sisi juga. Hasto itu bukan korupsi dia. Nah itu. Dan Hasto apa yang Hasto rugikan buat negara? Buat negara, soalnya ada. Dan yang lucunya begini, ketika Hasto kasih keluar video kesaksian itu, yang ketika dia bilang dia berbicara dengan Jokowi masalah gratifikasi, kalau misalkan dia mencalonkan dia anak mantu dan dia anak sebagai wali kota, dari wali kota loh, bukan wakil presiden. Waktu dia anak dan dia punya menantu maju wali kota itu rawan gratifikasi. Nah itu yang sudah lama kemudian kan revisi undang-undang KPK terjadi. Jadi memang depentuan itu tahu. Kalau memang sudah bisa orang-orangnya itu di otak-atik, berarti yang di otak-atik jangan orangnya lagi. Berarti yang harus di otak-atik itu undang-undangnya. Itu ada pengakuan di Rossi tuh, wawancara ya? Dan dengar dulu. Dan yang lucunya lagi ketika Hasto bilang ada dampak gratifikasi, lo tahu petinggi KPK dong ngomong bilang apa? Dan bilang itu bukan itu kami tidak akan cari tahu. Jadi Hasto mesti bawa datang bukti sendiri di KPK. Padahal itu harusnya tugasnya. Iya tugas dia. Itu tugas-tugasnya itu dong harusnya dicari. Dulu kan ada istilah OTT, operasi tangkap tangan. Dong dicari sendiri, dong harus tangkap sendiri, harus bisa periksa sendiri. Bukan orang datang berkas kasih kamu. Ketika kamu dengar kayak begitu kamu periksa. Tangkap bola ya ibaratnya. Kita ngomong liga tadi tuh. Sudahlah, itu bola. Nanti berkotong bahas. Khusus. Atau yang paling tinggi Pertamina. Jadi kalau ibarat liga tapi menyambung dari yang lo omong tadi tuh, yang koruptor lebih banyak anak-anak muda. Tapi memang begitu sudah. Kayak lu lihat sekarang, besok tahu sekarang nih masih ada komunitas-komunitas
Jadi anti korupsi kosong itu. ya, Sekarang kayaknya Sumati banyak. ICW masih Ya ICW masih ada. banyak. Tapi maksudnya kayak dulu-dulu tuh, beson tahu sekarang. Tapi dulu waktu zamannya beta 2010-an lah. Itu tuh masih ada komunitas-komunitas kecil. Kayak perempuan anti korupsi. Perempuan anti korupsi. Yang Banyak lah kecil-kecil kegiatan. yang jadi wadah orang belajar untuk tahu bahwa KKN itu tuh salah. Itu masih banyak. Sekarang kayaknya susah ada leh. Beson tahu di provinsi lain, tapi kayaknya Kupang masih ada. Atau beta yang terlalu di rumah? Iya, atau kita terlalu di rumah. Maksudnya kan beta sudah tahu lagi. Zaman itu kan lu masih mahasiswa, masih aktif. Masih besiar. Beson tahu sekarang masih ada tuh soalnya. Kayaknya masih ada, cuman kita tidak update. Atau mereka yang tidak pemuda lagi, anti korupsi. Tapi ini sabar saya perempuan anti korupsi. Efektif tidak? Efektif lah, ama. Kalau untuk anak-anak muda lu belajar bahwa KKN itu tuh salah. Setidaknya dong begini. Setidaknya anak-anak muda ini belajar KKN itu salah, bukan hanya di sekolah. Sekolah juga paling mungkin guru hanya lewat-lewat sah. Tapi kayak mendalami betul masalah KKN, dampaknya besar sekali buat negara, itu mesti butuh komunitas-komunitas kecil kayak begitu. Sekarang susah banyak komunitas pegiat lain, bukan untuk korupsi. Tapi banyak datanya dampak tuh meskipun banyak, tapi korupsi kan tetap jalan. Tapi setidaknya kau bisa bunuh bibit yang dari kecil. Bibit-bibit yang dari kecil terus belajar. Kalau saya sekolah pendidikan anti korupsi saya lihat. Atau kasih masuk ke kurikulum. Di kurikulum. Kalau pendidikan. Menurut itu kayak Cina, apalagi? Itu kayak Cina. Cina tuh kasih masuk pendidikan anti korupsi itu di dalam kurikulum. Di sekolah. Bahkan mereka punya sistem hukum yang lebih bagus juga. Ya, kalau mau ngomong tentang pemberantasan korupsi itu harus belajar banyak dari Cina. Cina tuh dari zaman dong masih dinasti Qing Ying dong. dong masih dari zaman dong masih dinasti pakai baju yang tebal gitu. Dong berantas korupsi bedi. Dong tahu waktu zaman dulu kan belum ada hukum. Keputusan semua kan ada di tangan raja kan. Dong pun cara hukum koruptor itu dipermalukan loh satu kampung. Maksudnya buat bagaimana? Dimiskinkan, habis dong dipermalukan. Jadi semua masyarakat itu boleh datang lempar dong modern, tai dong kotoran apa terserah dong. Itu dari zaman dong masih kerajaan. Sebelum ke Republik ya? Zaman Republik. Terus di tahun 98 waktu dong Perdana Menteri pertama terpilih, bukan Menteri Perdana. Dong Perdana 98. Itu tuh dia itu Perdana Menteri siapa beta lupa dia nama itu. Dia Chongming lah. Pokoknya sing-singnya lah. Dia sampai bilang begini ketika dia duduk itu dia langsung bilang siapkan 100 peti mati. Siapkan 100 peti mati. 99 peti itu dia siapkan kepada pejabat-pejabat yang koruptor dan 1 peti mati dia siapkan untuk dia pendiri sendiri kalau seandainya dia terbukti kalau dia mati juga, dia korupsi juga. Dia soalnya. Tapi kawan satu partainya dia terlibat, Pak. Kawan akrabnya. Jadi kawan yang korban. Hukuman mati. Sabar, selain Cina ini negara mana lagi? Finlandia masuk tidak kurikulum korupsinya? Finlandia itu lebih ke manusianya sadar semua. Semua itu Sistem pendidikannya kan bagus kan. Tapi unik. Bukan cuma sistemnya saja, manusianya juga pintar semua, makanya sistemnya bagus. Tapi negara-negara komunis atau sosialis itu hukuman mati untuk koruptor. Cina hukuman mati tidak? Hukuman mati. Cina tuh hukuman mati. Indonesia kan tidak lagi. Kan hukuman mati. Nah Indonesia tuh kenapa sudah berani hukuman mati? Karena selalu bertentangan dengan HAM. Kita ada tanda tangan kesepakatan itu. Dulu kan sempat diajukan tapi katanya bertentangan dengan prinsip HAM, hak asasi manusia, Pancasila, lalu macam-macam lah. Negara-negara yang berbangun karena korupsi. Argentina masuk. Itu pernah ya? Argentina. Selain itu negara-negara lainnya itu Lebanon, Islandia, Zimbabwe. Zimbabwe ini yang pernah ada konten yang hanya mau beli roti 1 biji bawa uang pakai gerobak. Inflasi. Venezuela. Venezuela ya? Yunani ini yang tenar korupsi besar-besaran. Ekuador, Sri Lanka. Kayak mungkin kotong harus bahas juga. Tapi orang sadar bahwa korupsi ini memang bukan kejahatan yang hanya bisa lewat begitu saja. Karena begini, banyak juga yang sudah sadar bahwa sebenarnya kasus korupsi ini pelan-pelan menyusahkan kotong secara sistem. Iya, memang. Tapi orang sudah sadar itu. Kayak begini, kotong hidup di zaman waktu hidup
anta beson tahu ya, beson laki-laki rasa tuh tapi kota yang perempuan ini rasa loh. Bos 100.000 sekarang tuh sudah ada arti. Ya perempuan 100.000. yang ibu-ibu rumah tangga. Iya, tapi maksudnya bandingkan dengan yang dulu 100.000 ini kan masih ada harga diri. Sekarang 100.000 keluarga diri. sekarang sana ada. Lu pakai 100.000 sekarang tuh sama Lu seperti tinggal di kota 100.000 tuh bisa habis dalam 1 hari loh. Tapi merasa sih perubahan. Makanya tuh usah jauh-jauh deh, maksudnya rokok sah, bosan perokok sah. Dulu 500 masih dapat kan? Iya, beda kuliah tuh 2006 tuh rokok. Masih ada 3.000 kan dulu? 4.000. 4.000. Memang begitu. Sekarang 1 batang? 1 batang 2,5. Dan masih hisap juga. 4 batang 10.000 Pak. Kita mendukung tembakau ya. Iya. Dari ya 4.000 sampai 10.000. Perbedaannya itu berapa persen? Cukainya jelas. Kebayar pajak tuh dengan tidak hanya membeli. Bayar pajak bisa pakai cara yang lain, tidak usah sampai begitu juga. Jangan tipu banyak. Stop. Cukai Indonesia itu butuh. Pendapatan APBN negara terbesar juga salah satunya rokok loh. Selain TKI kita nanti bahas khusus. Ya, kabur aja dulu. Soalnya ini negara ini terlalu banyak kasih kita bahan untuk bikin konten. Iya. Mau dari masalah, mau dari solusi, mau dari kebijakan, itu lengkap. Jadi kalau ibarat legal ya, korupsi kelas men tadi tuh. Kalau di Italia tuh Serie A, yang 12 klub itu Serie A. Atau kalau di Indonesia tuh Liga 1, Liga 2, Liga 3 di Liga Utama lah ya. Sudah termasuk Liga 1 juga? Atau Liga 1? Liga Utama itu Liga 1 tuh. Berarti Liga 1. Biasa untuk paham kalau itu Liga dong. Itu juga sih. Tapi kalau stratanya kan gitu. Jadi kalau korupsi di bawah berapa tadi? Yang tadi mulai kan 7 ya. Kalau kelas Novanto lagi misalnya KTP kemarin. Itu Liga 2 dong. Itu udah masuk di Liga 2. Tapi kalau dikumpul-kumpul kecil-kecil ini banyak. Lebih besar Liga 1. Ya, apalagi kelas El Tarim Memorial Cup. Tetap Liga 1 utama. Liga 1 ini semuanya. Liga 1 ini mainnya sudah ratusan triliun lagi. Kalau mungkin Liga 3 ini yang dong. Ya, tapi kalau banyak. Kalau kumpul banyak. Sedangkan kita bahas konten sebelumnya toh. Tapi bedi 1.000 miliar itu sama dengan 1 triliun. Iya. 1.000 miliar itu sama dengan 1 triliun. Kasus yang Senturi punya yang 7 triliun saja. Ini banyak yang belum. Itu 7.000 miliar. Dia belum terbuka semua saja. Kalau ketangkap semua juga. Yang gue pikir korupsi di daerah-daerah tidak banyak. Soalnya beta nih agak gatal sedikit bahas mengenai KPK. Bagaimana dulu KPK zaman-zaman Antasari Azhar. Dia ketua KPK 3. Antasari 3. Bukannya dia sebelum Abraham Samad? Iyalah. Makanya pertama siapa? Pertama itu Agus Raharjo. Bukan. Betul lupa nama. Dia tuh kayaknya kedua atau ketiga. Dari jaksa kan ke situ ya. Antasari Azhar. Di Chandra kasus cicak face buaya tuh. Oh ya, kasus Dua Haji itu ngeri. Maksudnya dulu di zaman-zaman itu. Maksudnya di zaman-zaman itu ya KPK putaring tuh ya. Beda. Nah, mulai dengan kita jujur saja mulai dengan Pak Jokowi. Bukan mulai Pak Jokowi, mulai dari revisi undang-undang KPK. Jadi pemerintahan Pak Jokowi. Tambah dengan Firly pun kasus lagi yang suap Kementan tuh lebih tambah jorok lagi. Tapi memang disetting untuk KPK itu rusak. Nah itu. Kalau ada pendapat lainnya besok tahu sih. Apa? Nah begitulah. Nanti baru sekarang kasus kebanyakan kita lihat kasus-kasus korupsi yang terakhir ini kan kebanyakan Kejaksaan Agung yang ambil alih. Karena memang KPK atau secara konspirasi deh yang terakhir ya kita pasti bahas nih. Tapi secara politik ya, jangan-jangan menurut beta ini cara Prabowo ya toh memerintahkan Jaksa Agung tidak lewat KPK karena lu bilang KPK ada dalam tanda kutip punya tuan nih. Lewat Jaksa Agung untuk bongkar. Tapi kan dramanya belum habis kasus Pertamina nih. Apalagi kalau itu teori benar ya. Ada satu konten kreator yang bikin teori itu kan. Bahwa kasus Pertamina nih ada dep jaringnya tuh panjang. Masuk akal sih. Tapi lu yakin tidak Pertamina ini terbongkar semua? Sondes. Menurut beta. Dong nih kayaknya mungkin kalau terbongkar kayak begini paling dong ganti pemain. Itu yang kecil-kecil. Iya. Nanti yang kena yang kecil-kecil dong. Lu masih ingat pagar laut kemarin? Kepala desa lihat. Konyol yang jadi korban.
Ini nanti dong 7 saja. 7 atau berapa tuh tersangka yang sekarang? 7 itu sah. Tapi yang besar-besar yang dapat kue di atas besar-besar tentu akan dapat. Jadi apalagi sekarang menjadi pegang kuasa, saya setelah ini akan kembali menjadi rakyat biasa. Sudah. Stop. Tidak sampai situ. Tidak sampai situ. Oke.